Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bagus Mukti. Di sini saya akan menceritakan sebuah bayangan putih dari Gunung Busan. Pernahkah kamu mendengar nama Jang Sanbeom, sebuah legenda dari Korea Selatan tentang makhluk putih yang menyerupai harimau? Bulu-bulunya panjang, berkilau di bawah cahaya bulan, dan matanya yang kosong seolah tak punya jiwa. Mereka bilang Jang Sanbeom bukan sekedar cerita rakyat. Ia hidup, berjalan di antara kabut di lereng gunung Jangsan. Dan kadang, ia meniru suara manusia, suara lembut seperti seorang wanita yang menangis minta tolong di tengah malam. Gunung Jangsan terletak di wilayah Handai, Busan. Tempat yang terkenal indah di siang hari, penuh pohonan pinus dan kabut tipis yang menutupi puncak. Tapi begitu malam tiba, penduduk setempat jarang berani mendekat. Beberapa percaya gunung itu dihuni oleh roh penjaga, entitas yang bisa berubah wujud. Disebut Beom yang berarti harimau dalam bahasa Korea. Namun versi lain menakutkan, bahwa Jang Sanbeom adalah roh kutukan, lahir dari kematian tragis manusia yang pernah diburu, dikhianati, atau kehilangan segalanya di gunung itu. Konon mereka yang tersesat di lereng sering mendengar suara wanita memanggil, "Tahu dia, Jebal Do Wajuo." Tapi begitu kau mengikuti suara itu, kau tak akan pernah kembali. Apakah Jang Sanbeom itu hantu atau makhluk nyata yang belum dikenali manusia? Tak ada yang tahu pasti, tapi kisah tentangnya sudah ada sejak masa dinasti Joseon. Beberapa catatan kuno menyebutkan penampakan harimau putih yang berjalan tegak dengan langkah yang lambat, namun bayangan lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Mereka menyebutnya Jangsan Uibum atau harimau dari Jangsan. Namun, dalam catatan masyarakat sekitar Busan pada abad ke-19, kisah itu berubah. Makhluk ini bukan hanya berjalan di antara kabut. Ia memanggil, meniru suara manusia untuk menarik perhatian para pelintas gunung. Dan ketika seseorang mendekat, yang terdengar hanyalah gemah langkah sendiri, diikuti suara seretan napas panjang dari balik pohon. Salah satu cerita paling tua datang dari tahun 1921. Seseorang pemburu bernama Kim Dae-hon sedang menelusuri hutan di sekitar Jangsan untuk mencari rusa liar. Ia sendirian, membawa lampu, minyak, dan senapan tua. Malam itu, kabut turun begitu tebal. Hampir tak bisa melihat jarak 3 meter di depannya. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara lembut seorang wanita. "Ajusi, tolong aku." Kim menghentikan langkahnya. Suara itu terdengar lemah, seolah berasal dari arah utara. Ia menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya kabut dan desir angin. Ia menunggu, lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. "Ajusi, jangan tinggalkan aku." Kim mulai ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia melangkah menuju sumber suara menembus kabut. Sampai akhirnya, ia melihat sosok putih berdiri dari kejauhan. Tingginya seperti manusia, tapi lengannya terlalu panjang, dan matanya berkilat memantulkan cahaya api dari lampu minyaknya. Ia tidak bergerak dan hanya menatap. Kim mengangkat senapannya, menahan napas,
Lalu sosok itu tersenyum. Senyum yang lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Kim berlari turun tanpa menoleh lagi. Esokan harinya, warga menemukan senapannya patah dua di jalur pendakian. Dan tanah di sekitarnya tercakar-cakar seperti bekas cengkeraman hewan yang besar. Setelah kejadian itu, wilayah hutan sekitar tempat Kim melihat makhluk itu dianggap terkutuk. Penduduk menyebutnya Jangsanbeom Ui, Gadeukan Goji, tanah di mana Jangsanbeom muncul. Ada yang berani lewat setelah matahari terbenam. Beberapa pendaki modern juga melakukan hal aneh. Ada yang mendengar suara tawa anak kecil di tengah kabut. Ada pula yang merasa diikuti, padahal saat meleleh tak ada siapapun. Dan semuanya, tanpa kecuali, menggambarkan bau aneh seperti besi karat, campuran antara darah dan tanah yang lembab. Tapi, kalau ini hanya legenda, kenapa ada begitu banyak saksi? Apakah mungkin mereka semua hanya berhalusinasi? Mungkin, tapi mungkin juga tidak. Ada satu hal yang sama dari setiap kesaksian. Mereka semua mendengar suara panggilan manusia. Dan suara itu bukan suara gaib biasa. Ia terlalu sempurna, begitu nyata, begitu meyakinkan, seolah benar-benar ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Tapi begitu diselidiki, tidak ada siapapun, dan sinyal komunikasi di sekitar wilayah itu sering hilang tiba-tiba. GPS error, kompas pemutar liar, dan beberapa pendaki bahkan mengaku melihat bayangan putih melintas di pinggir mata mereka. Namun begitu mereka menoleh, tidak ada apapun di sana. Hanya kabut yang terasa lebih tebal daripada sebelumnya. Kisah tentang Jangsanbeom tidak berhenti di masa lalu. Sampai hari ini, masih ada laporan dari warga Busan yang mendengar suara aneh di malam hari, terutama saat kabut turun setelah hujan. Polisi pernah menerima laporan di tahun 2007 dari seorang pendaki yang mendengar suara wanita menangis dari arah hutan. Dan ia mengira itu korban kecelakaan. Namun setelah tim penyelamat datang, mereka tidak menemukan siapapun. Hanya jejak kaki besar, memanjang seperti hewan berkaki empat, yang hilang begitu saja di tengah batu-batu yang lembab. Jangsanbeom telah menjadi bagian dari budaya horor modern Korea. Banyak film, novel, dan konten internet yang mengambil inspirasi dari makhluk ini. Tapi warga Busan itu bukan sekedar fiksi. Mereka menyebutnya Jangsan Ui Henggan Taing Mul, makhluk hitam putih yang hidup di antara kabut. Karena siapapun yang mendengarnya tak pernah lagi mendengar suara dunia dengan cara yang sama. Mereka bilang jika kau mendengar suara seseorang memanggilmu dari arah kabut di malam hari, jangan pernah menjawabnya. Apa mungkin legenda bisa terus hidup di zaman modern? Kita punya kamera, ponsel, GPS, dan drone. Tapi kenapa masih saja ada yang mendengar suara itu di Gunung Jangsan? Karena sesuatu di sana tidak ingin dilihat, hanya ingin didengar. Sejak awal tahun 2000-an, laporan tentang penampakan Jangsanbeom mulai muncul di forum daring Korea. Kebanyakan dari para pendaki malam atau warga sekitar dari Handai, cerita-cerita ini tidak sekedar rumor. Beberapa bahkan sempat diliput di media lokal Busan.
Salah satu kisah paling terkenal datang dari tahun 2009. Seorang remaja perempuan bernama Seyun mengaku mendengar suara ibunya di tengah hutan saat ia tersesat bersama dua temannya. Aku ingat, kami baru turun dari pos 2 ketika kabut turun cepat sekali. Aku dengar suara ibu dari arah barat, memanggil namaku. Seyon sini, cepat pulang. Seyon tahu ibunya tidak mungkin ada di sana. Tapi suara itu persis, bahkan cara memanggilnya pun sama. Teman-temannya juga mendengarnya, dan salah satunya hampir berlari mengikuti arah dari suara. Untung saja, salah satu pemandu gunung datang tepat waktu dan menghentikan mereka. Ketika ia menyalakan senter ke arah sumber suara, tidak ada siapapun. Hanya pohon tinggi bergoyang pelan. Dan kemudian, dari balik kabut, terdengar suara yang sama lagi. Tapi kali ini, dari sisi lain, lebih dekat dan lebih lembut. Seyon, kenapa kau tidak datang padaku? Pemandu itu menegaskan satu hal setelah turun dari gunung. Suara itu tidak bergema seperti suara manusia. Ia terdengar dari semua arah, seolah hutan itu sendiri yang berbicara. Apakah mungkin suara itu hanya halusinasi atau efek psikologis dari ketakutan di tengah kabut? Bisa jadi, tapi bagaimana kalau itu lebih dari sekedar halusinasi? Para peneliti lokal dari Busan National University pernah menulis jurnal tentang fenomena suara gaib di tengah Jeonsan. Mereka menyebutnya adanya anomali gelombang suara di area hutan lembab dan berkabut. Lembaban tinggi bisa membuat suara dari jarak jauh terdengar seolah sangat dekat. Tapi mereka tidak bisa menjelaskan kenapa suara itu meniru intonasi manusia yang dikenal oleh korban. Beberapa ahli spiritual Korea punya pandangan berbeda. Mereka percaya Yang Senbum bukan sekedar roh atau binatang. Ia adalah entitas menjaga, tapi bukan juga penjaga dalam arti yang baik. Makhluk ini dikatakan suka meminjam suara manusia untuk memancing jiwa yang rapuh. Ia tidak menyerang secara fisik, tapi mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Membuat seseorang mengikuti suara yang seolah berasal dari orang yang mereka cintai, sampai akhirnya tersesat dan hilang. Jadi apakah mereka mati? Mungkin beberapa orang ditemukan dalam keadaan pingsan di tengah hutan, dan sebagian lainnya tidak pernah kembali. Catatan kepolisian Busan mencatat lebih dari 30 orang hilang di sekitar Jeonsan antara tahun 1980 hingga 2015. Sebagian besar ditemukan tak jauh dari jalur pendakian, tapi dengan kondisi yang aneh. Kompas, jam tangan, dan alat elektronik mereka mati secara total, meski baterainya masih penuh. Satu laporan menarik datang dari seorang polisi bernama Park Jin-seo. Ia ikut dalam tim pencarian seorang pendaki yang hilang di tahun 2014. Dalam wawancara radio, ia berkata, "Aku ingat, saat malam turun, aku dan tim mendengar suara pria berteriak minta tolong. Kami berlari ke arah suara itu, tapi setiap kali kami mendekat, suaranya berpindah ke arah yang lain. Setelah 2 jam mencari, mereka berhenti di sebuah dataran kecil. Di sana mereka menemukan jejak kaki tunggal besar, panjang, dan dalam seperti bekas cakaran. Tapi tanah di sekitarnya kering tanpa bekas langkah manusia sama sekali." Ketika reporter menanya apa yang ia pikir tentang hal itu, Park hanya menjawab secara singkat,
Aku yakin sesuatu di sana tahu kami akan datang. Ia menuntun kami agar menjauh dari tempat yang sebenarnya. Kisah seperti itu tersebar di banyak tempat sekitar Busan. Bahkan, di internet ada rekaman suara misterius yang diklaim berasal dari Gunung Jangsan. Rekaman itu terdengar seperti suara wanita tertawa, tapi dengan gema yang aneh. Gema yang tidak berkurang meski volume menurun, seperti suara yang tidak bergerak di ruang udara. Sebagian netizen menganggap itu palsu, tapi bagi warga lokal, suara itu terlalu familiar. Mereka bilang itu tawa Jang Senbum. Tapi kenapa ia selalu meniru suara manusia dan apakah tujuannya? Apa mungkin karena ia pernah menjadi manusia? Legenda yang mengatakan bahwa Jang Senbum dulunya adalah roh seorang pendeta wanita pada masa Joseon. Ia dihukum mati karena dianggap bersekongkol dengan kekuatan yang gelap. Namun sebelum ia meninggal, ia bersumpah akan menjadi suara yang menuntun mereka yang sesat di hutan. Sejak saat itu, setiap kali seseorang hilang di pegunungan, orang-orang percaya Jang Senbumlah yang menuntun mereka, bukan untuk keluar, tapi semakin jauh ke dalam. Dan yang paling menyeramkan adalah kadang suara itu terdengar bahkan di luar gunung. Ada saksi yang mendengar tangisan samar dari jendela apartemen mereka di Busan. Padahal jarak ke gunung hampir 20 km. Tangisan lembut itu berlangsung selama beberapa detik, lalu berhenti digantikan oleh suara serentak kuku di dinding luar rumah. Beberapa warga melapor ke polisi, tapi tidak ada yang ditemukan. Hanya bekas goresan samar di dekat ventilasi udara. Dan yang membuat bulu kuduk berdiri adalah semua laporan itu terjadi di malam yang sama. Malam ketika kabut dari Gunung Jangsan turun sampai ke wilayah kota. Mungkin itulah sebabnya mereka menyebut Jang Senbum bukan hanya sebuah legenda. Ya seperti pantulan, takutan manusia, sesuatu yang hidup di antara realita dan mimpi yang buruk. Dan semakin banyak orang yang takut padanya, semakin nyata ia menjadi. Mungkin kau boleh menutup telingamu, tapi suara itu akan tetap tahu di mana kamu berada. Terkadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang kita lihat, melainkan apa yang kita dengar, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Itulah yang terjadi di Gunung Jangsan. Banyak yang bilang legenda Jang Senbum hanyalah mitos, cerita rakyat untuk menakuti anak-anak agar tidak naik gunung di malam hari. Tapi kalau begitu, kenapa sampai sekarang masih ada laporan baru setiap tahunnya ya? Apakah semua orang itu berbohong? Atau apa ada sesuatu yang memang benar-benar hidup di sana? Sesuatu yang bukan manusia tapi tahu bagaimana pura-pura menjadi sesuatu. Kisah tersebut datang dari tahun 2017 ketika seseorang blogger asal Seoul, Han Ji-hon, mengaku merekam sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ia datang ke Jangsan sendirian dengan kamera dan perekam audio untuk membuat dokumenter tentang legenda urban paling menakutkan di Korea Selatan. Video itu dimulai normal, hanya pemandangan hutan dan kabut. Namun sekitar menit ke-27 saat berhenti di area yang disebut Tangga Putih oleh warga sekitar, suara wanita memanggil pelan terdengar dari arah belakangnya. "Opa, kamu di mana?" Han Ji-hon menoleh, tidak ada siapapun.
hanya kabut yang bergulir seperti gelombang. Lalu suara itu terdengar lagi lebih dekat dan lebih jelas. "Opa, jangan pergi." Suara itu persis seperti mantan kekasihnya yang meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dan bagian yang paling mengerikan, dia tahu karena nama panggilan yang digunakan hanya diketahui oleh mereka berdua. Video itu viral di forum lokal, lalu dihapus setelah 2 hari. Tapi banyak yang sudah mengunduhnya. Beberapa pengguna mengaku ketika menonton rekaman itu, mereka mendengar suara tambahan, suara napas berat di belakang Han, dan bisikan pelan di telinganya, "Aku di belakangmu." Bukan hanya Han, sebuah komunitas paranormal di Busan, Ghost Trail Korea, pernah mencoba melakukan eksplorasi ilmiah di sana pada tahun 2020. Mereka menggunakan mikrofon direksional dan thermal kamera. Hasilnya sangat aneh. Suara wanita terekam dari 3 arah berbeda secara bersamaan. Padahal hanya ada satu sumber audio di lapangan. Lebih aneh lagi, ketika mereka membandingkan gelombang suara, frekuensinya tidak sesuai dengan pita suara manusia. Terlalu rendah dan di bawah 70 Hz. Frekuensi yang biasanya hanya dihasilkan oleh hewan besar atau mesin. Tapi, tidak ada hewan sebesar itu di Johnsan. Jadi apakah itu? Apakah itu sebuah eksperimen militer, fenomena alam, atau sesuatu yang memang tidak kita pahami? Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan. Laporan lain datang dari seorang warga bernama Lee Mihran, menjaga taman di area bawah gunung. Dia menceritakan bahwa pada malam-malam tertentu, ia sering melihat bayangan putih besar bergerak cepat di antara pepohonan. Tidak seperti manusia, tidak juga seperti hewan. "Aku tahu bentuk harimau. Aku tahu bentuk rusa. Tapi ini bukan salah satunya." Miran mengaku pernah mencoba untuk mendekat. Namun, setiap kali ia menyorotkan senter ke arah bayangan itu, lampunya redup, lalu mati total. Padahal baterainya baru, tapi drop begitu aja. Ia bilang selama beberapa detik sebelum mati lampu, ia sempat melihat sesuatu. Wajah putih panjang seperti kain basah menempel di kepala, dan mata hitam polos tanpa pupil. Setelah itu Miran pingsan, dan saat ia sadar itu sudah pagi, dan di kelilingnya ada jejak kaki besar seperti cakar mengelilinginya 3 kali, lalu menghilang. Para ahli psikologi meneliti fenomena ini. Mereka menyebutnya efek pareidolia audio, kemampuan otak manusia untuk mendengar pola yang tidak ada. Misalnya mendengar suara seseorang memanggil, padahal itu hanya angin. Tapi penjelasan itu tidak cukup untuk semua kasus, karena beberapa dari mereka merekam suara itu, dan yang mereka dengar bukanlah ilusi, melainkan sesuatu yang benar-benar terekam dalam gelombang suara digital. File asli diperiksa oleh ahli suara independen dari Seoul. Tidak ditemukan tanda-tanda manipulasi. Namun ada satu hal yang aneh. Frekuensi panggilan tidak linear. Dia naik turun secara acak, seperti kode Morse yang tidak teratur. Dan beberapa peneliti percaya itu bisa jadi bentuk komunikasi. Tapi dengan siapa? Banyak orang mengira yang Senggong hanyalah makhluk yang memiliki. Tapi Laguna Kuno mengatakan hal yang berbeda. Ia tidak menyerang semua orang. Ia hanya mendatangi mereka yang
mendengar kesepian. Warga tua di kaki gunung sering berkata, "Kalau kau sedih, jangan dengarkan kabut, karena kabut itu akan mengenal kembali." Dan mungkin disitulah letak teror sesungguhnya, bukan pada cakar atau wajah putih, melainkan pada rasa kehilangan yang ia gunakan untuk memanggil kita. Mereka bilang Jan Sembem tahu isi hati manusia. Ia mendengar kesepian dari jarak bermil-mil. Ia datang untuk menyakiti, tapi untuk menakiti. Selamanya. Mungkin disinilah batas antara mitos dan kenyataan, antara roh dan gema suara kita sendiri. Dan mungkin kita disebut, Jan Sembem itu bukanlah makhluk yang meniru manusia, tapi bayangan dari diri kita sendiri, yang terlalu lama memanggil dalam sepi, hingga suara itu akhirnya menjawab balik. Jan Sembem tidak perlu dikejar, ia hanya perlu menunggu sampai seseorang menjawab panggilan. Ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan siapapun tentang Jan Sembem, bukan cuma soal bentuknya atau suaranya, tapi tentang bagaimana ia memilih siapa yang akan dipanggil. Karena tidak semua orang bisa mendengar suaranya, tidak semua bisa melihat bayangannya. Beberapa orang berjalan di jalur yang sama, menyusuri kabut yang sama, namun hanya sebagian yang berhenti menoleh dan berkata, "Tunggu, kau dengar itu?" Ada kisah dari tahun 1962. Seorang prajurit cadangan bernama Park Hye-soo menghilang saat patroli malam di wilayah selatan Gunung Jangsan. Tim penyelamat menemukan 2 hari kemudian. Ia masih hidup, tapi tubuhnya luka, seperti dicakar sesuatu. Dan saat diselamatkan, Park hanya berulang-ulang berkata, "Dia memanggilku dengan suara ibu." Dan setiap kali ditanya siapa dia, Park hanya bisa menunjuk ke arah kabut di puncak gunung. Setelah kejadian itu, banyak warga menghindari daerah tersebut. Tapi malam-malam tetap datang. Orang-orang mendengar suara seseorang memanggil dari jauh. Kadang suara anak kecil, kadang suara kekasih, dan kadang suara ibu. Beberapa percaya, Jan Sembem bisa membaca kenangan seseorang. Ia tahu siapa yang paling kita rindukan dan menggunakan suara itu untuk memancing kita mendekat. Tapi kenapa dan untuk apa makhluk itu memanggil manusia? Apakah dia lapar atau hanya ingin ditemani? Tidak ada yang tahu, namun legenda kuno Korea menceritakan sesuatu yang lebih dalam. Dahulu, konon ada roh pelindung gunung bernama Baiko, harimau putih. Ia menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi suatu malam, ketika manusia menebang terlalu banyak pohon dan membunuh terlalu banyak hewan, roh itu marah dan berubah menjadi entitas yang kehilangan bentuk aslinya. Ia menjadi Jan Sembem setelah roh menjaga setengah arwah dendam. Roh itu tidak bisa mati, tidak bisa meninggalkan gunung, dan hanya bisa meniru suara manusia untuk mengingatkan kita bahwa alam masih hidup. Tapi sekarang, orang-orang itu tidak lagi mempercayai roh. Mereka hanya melihat cerita ini sebagai urban legend. Sampai salah satu pendaki di tahun 2021, seorang turis dari Kanada mengunggah video yang mengguncang forum Reddit. Dalam video itu tampak ia tersesat di jalur kabut Jangsan. Ia panik karena GPS-nya tidak berfungsi, lalu terdengar suara lembut dalam bahasa Inggris patah-patah. "Hey, come here." Ia pikir itu adalah pemandu lokal. Ia berlari ke arah suara itu, namun kamera ponselnya menunjukkan bayangan putih melintas di antara pepohonan, bergerak dengan 4 kaki, tapi tubuhnya lebih tinggi dari manusia. Video berhenti ketika menjerit dan layar berubah menjadi hitam. Polisi menemukan ponselnya seminggu kemudian.
tapi tidak dengan jasad yang ditemukan. Akan tetapi di sekitar lokasi, terdapat bekas cakaran panjang di batang pohon, setinggi dada manusia. Banyak orang menganggap cerita-cerita ini hanyalah kebetulan. Hanya imajinasi manusia yang terlalu takut. Tapi bagaimana menjelaskan semua kesamaan ini? Bagaimana menjelaskan rekaman suara, bayangan putih yang muncul di waktu yang sama, dan frekuensi suara yang tidak bisa dijelaskan oleh sains? Atau mungkin Jang Sembong memang bukan makhluk yang biasa dijelaskan. Ia bukan hewan, kan juga hantu, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih besar atau rasa kehilangan. Kau tahu, kadang-kadang orang yang kesepian akan melakukan apapun untuk mendengar suara yang mereka cintai, meskipun hanya sekali lagi. Dan disitulah yang selalu muncul. Ia datang mengambil suara itu dari ingatan kita dan memanggil balik. Aku di sini. Dan ketika seorang menjawab panggilan itu, maka mereka tidak akan pernah ditemukan lagi. Warga tua di Busan percaya, setiap kali kau mendengar suara yang mirip dengan orang terdekatmu di dalam kabut, jangan pernah menjawab, karena kalau kau menjawab, kau akan memanggilnya. Masuk. Dan ketika dia datang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, karena yang datang bukanlah manusia, tapi sesuatu yang menggunakan wajah suara orang yang kau cintai. Gunung Jangsan masih berdiri di sana sampai hari ini. Kau bisa mendakinya, bahkan berfoto di puncaknya. Tapi kalau kau pergi ke sana malam-malam dan kabut mulai turun, cobalah diam sejenak. Dengarkan angin yang berhembus lembut di telingamu. Dan jika kamu mendengar suara memanggil namamu, pelan, lembut, dan terdengar sangat familiar, jangan pernah menoleh, jangan pernah menjawab, karena mungkin saja itu bukan manusia. Dan itu tadi, kisah dari Jang Sembong, makhluk misterius dari Gunung Busan. Sebuah legenda yang sampai hari ini belum pernah bisa dijelaskan secara ilmiah. Namun terus hidup di antara kabut, di balik pepohonan, dan di hati mereka yang pernah kehilangan. Apakah kau pernah atau kau percaya kalau Jang Sembong benar-benar ada? Atau hanya mitos yang tumbuh dari rasa takut manusia akan kesepian? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan cerita horor dan misteri berikutnya, yang mungkin lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, kalau kau mendengar suara seseorang memanggil di tengah malam, pastikan dulu itu benar-benar manusia atau bukan, karena siapa tahu dialah Jang Sembong.